Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Thumma amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Ad-Dhiya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kesempatan ada, kemauan ada, kesehatan ada, dan semua ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah Masjid Ad-Dhiya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan tahun lalu di bulan Desember, saya menyampaikan terakhir adalah saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin. Beri peringatan kepada kerabat-kerabat, kepada keluarga-keluargamu terdekat. Maka Rasulullah menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan setelah selama 3 tahun melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, itu soundtracknya itu. Namun suara saya jelas? Jelas. Alhamdulillah. Ada hal yang kita tekankan saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah secara terang-terangan, maka ada paman kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika semua orang tidak berbicara, tidak menanggapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni nadhirul lakum baina yadayya adzabun syadid. Sesungguhnya saya peringatkan kepada kamu sekalian bahwasanya akan ada siksaan yang pedih ketika mereka itu dikumpulkan. Tak ada yang bersuara, tak ada yang menanggapi. Maka yang menanggapinya adalah Abu Lahab, paman Rasulullah yang bernama Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Yang ia katakan dan kita sama-sama tahu, tabban laka sairal ayyam alihada jama'tana. Celaka engkau sepanjang hari, hanya untuk ini saja engkau mengumpulkan kami. Berani dia Pak mengatakan hal seperti itu, dan keberanian dia ini membuat orang-orang lain juga nantinya berani. Maka tak heran di dalam Al-Quran kita tak temukan Abu Jahal, kita tak temukan Utbah bin Rabi'ah, Walid bin Mughirah, penjahat-penjahat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita dapatkan dengan jelas Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahab. Kenapa? Karena dia orang pertama yang mengingkari dengan terang-terangan apa yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah menyebabkan orang-orang lain juga berani melakukan pengingkaran. Maka wajar namanya disebut, dan disebut bukan disebut baik, celaka. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kemarahan daripada Abu Lahab ini ia sampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah diam dan tidak melanjutkan dakwahnya? Enggak. Ini sudah perintah. Kalau sudah perintah harus dilakukan. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hijr, fasda' bima tu'mar
wa a'rid 'anil musyrikin. Ini ayat ini sudah bentuk perintah. Siapa saja yang kamu jumpai, dakwahi mereka. Fasda' bima tu'mar. Lakukan apa yang diperintahkan kepada engkau. Wa a'rid 'anil musyrikin. Hadapi orang-orang musyrik. Inna kafainakal mustahzi'in. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan menghadapi itu orang-orang yang menghina engkau. Jadi ini kekuatan yang Allah sampaikan kepada Rasulullah, kekuatan yang Allah sampaikan kepada kita. Artinya memang Islam ini jika diperjuangkan, kita apakah menganggap semua orang akan suka? Tidak mungkin, pasti ada like and dislike. Nah itu sudah ada itu Pak ya. Kalau kita lihat di YouTube itu ada like, ada dislike, betul nggak? Kajian sirah ini pun ada yang dislike. Dan itu di YouTube saya, ada yang gini. Padahal yang kita sampaikan adalah tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Ketidaksukaan Abu Lahab dan orang-orang yang bersamanya membuat mereka gerah dengan apa yang diajak oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menjumpai siapa saja didakwahi. Jumpa anak muda, jumpa orang tua, siapa yang dijumpai oleh Rasulullah SAW di jalan, diajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah, Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah yang layak disembah. Namun penerimaan daripada orang-orang kafir ini berbeda. Ketika ayat yang diturunkan, salah satu contoh, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu yang menciptakan langit dan bumi. Kesan orang-orang kafir ini menghina Tuhan kita ini. Berarti Tuhan kita ini tidak menciptakan langit dan bumi. Begitu Pak. Jadi tanggapan ini terkadang suka-suka saja menafsirkan. Apa yang disampaikan, apa pula yang dijelaskan. Itulah yang membuat orang-orang kafir Quraisy menanggapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini dakwah yang disampaikan Rasulullah ini telah memecah belah keluarga kita ini. Itu pula Pak ya. Padahal seseorang beriman dari keluarganya, lalu kemudian menasihati keluarganya, dianggap itu adalah memecah belah. Maka mulailah ada usaha daripada orang-orang kafir Quraisy untuk memberhentikan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah, dan itu adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Mampukah orang memberhentikan sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad? Mampu enggak Pak? Ini Allah yang mengatakan inna kafainakal mustahziin. Orang-orang yang menghina itu akan berhadapan dengan saya, Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah melakukan perintah Allah, apakah mampu manusia di atas muka bumi ini untuk memberhentikannya? Tak akan mampu. Namun usaha ini dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Maka kita akan melihat nanti apa saja metode daripada orang kafir Quraisy ini untuk menghadang dakwah Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama adalah usaha menjauhkan Abu Talib dari Nabi Muhammad SAW. Ketika orang-orang kafir Quraisy ini mendengar dakwah Nabi besar Muhammad SAW, mereka memiliki kesimpulan seperti ini: yusaffihu ahlamana. Muhammad itu SAW. Saya jika menyebut Muhammad, kita terus sebutkan SAW. Banyak pahala kita Pak, karena setiap saya menyebut Muhammad, Bapak sebutkan SAW, InsyaAllah akan dapat pahala. Yang ada kesulitan, InsyaAllah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang masih jomblo dipercepat InsyaAllah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan pasangan. Yang susah rezekinya InsyaAllah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Pak. Yang jomblo jangan diaminkan, kecuali yang jomblo saja yang mengaminkan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, usaha menjauhkan paman Rasulullah. Orang kafir Quraisy beranggapan Rasulullah membodoh-bodohi cara pemikiran mereka.
persepsi mereka tentang semesta, persepsi mereka tentang alam, persepsi mereka tentang segala sesuatu itu, ketika Rasulullah berdakwah dianggap persepsi ini Rasulullah menyalahkan mereka. Maka mereka panggil Abu Talib, paman kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib, sini dulu. Ini bahasa saya Pak, sini dulu ya. Artinya Abu Talib dipanggil gitu aja. Disampaikanlah kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, ini Muhammad telah membodoh-bodohkan cara berpikir kita, telah menghina Tuhan kita, telah menghina agama engkau dan agama bapak-bapak engkau. Maka kami minta kepada engkau wahai Abu Talib, sampaikan hal ini dan minta dia untuk berhenti dari apa yang ia lakukan. Maka Abu Talib pun mendatangi Nabi Muhammad SAW, dan Abu Talib menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, za'amu annaka tusaffihu ahlamahum. Mereka beranggapan, bahasa yang saya baca di sirah itu ungkapannya adalah za'amu. Za'amu itu artinya adalah beranggapan. Sampai bahasa yang disampaikan oleh Abu Talib kepada Rasulullah SAW, bahwasanya orang-orang Quraisy ini beranggapan. Jadi Abu Talib sendiri tidak menyampaikan mereka yakin, enggak, tapi beranggapan. Za'amu, mereka beranggapan bahwasanya kamu membodoh-bodohkan, menjelekkan Tuhan mereka. Oh, semua itu disampaikan. Maka mereka mengatakan, berhentilah dari apa yang telah engkau lakukan ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menjawab, ma ana biaqdar an ad'a ma bu'ithtu bihi min ayyash'ala ahadukum nar minasyams fima makna, yang artinya adalah, sungguh saya tidaklah mampu meninggalkan apa yang diperintahkan kepada saya, sebagaimana kalian tidak akan mampu menyalakan api dari matahari. Ada yang bisa menyalakan api dari matahari? Ada nggak Pak? Nggak akan ada yang mampu. Sebagaimana seseorang itu, dan tidak ada pun seorang yang mampu untuk menyalakan api dari matahari, saya lebih tak mampu, lebih tak mampu meninggalkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Dalam riwayat yang sering kita dengar adalah, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amra ma taraktu. Kalaulah mereka, wahai pamanku, meletakkan matahari di pundak sebelah kiriku dan bulan di pundak sebelah kananku. Ini kanan dulu ya. Matahari di sebelah kananku, bulan di sebelah kiriku. Ala an atruka, untuk saya tinggalkan dakwah yang diperintahkan Allah kepada saya ini, sungguh saya tidak akan meninggalkannya hatta lakaduna, sampai saya binasa dengan perjuangan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Udah, Abu Talib sampaikanlah kepada orang-orang kafir Quraisy. Di sini kita juga melihat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah akidah harus tegas. Ini ketika Abu Talib pamannya menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, maka Rasulullah jawab dengan tegas, ini adalah dakwah, saya diperintahkan untuk melakukan itu. Walaupun engkau paman, saya jawab dengan itu. Tidak kemudian basa-basi gimana, enggak, ini masalah perintah Allah. Sebagaimana sholat juga perintah Allah. Udah, jangan ditawar-tawar. Ya, ada yang sholat 5 waktu jadi 3 waktu. Nggak tahu saya kelompok mana itu. Puasa Ramadan, nggak usah ditawar-tawar. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Zakat, nggak usah ditawar-tawar. Yang sudah diwajibkan punya harta 1 nisab dan sampai setahun, bayar. Kan begitu Pak? Nanti ajalah, tahun depan ajalah. Tahunnya mati. Sementara tanggungannya zakat ada.
Ada kemampuan untuk haji, lakukan. Namun sekarang ini ada masalah ini. Setelah COVID-19 naik kemudian Omikron. Mudah-mudahan Omikron ini takut dengan Ramadan. Jangan sampai COVID berani dengan Ramadan, Omikron pun berani dengan Ramadan. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga virus ini tidak mengganggu kita untuk melaksanakan ibadah salat berjamaah yang kita lihat alhamdulillah sudah mulai merapat. Namun prokes tetap, ya, pakai masker tetap, insya Allah. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usaha ini tak berhasil. Lalu apakah orang-orang Quraisy berhenti? Enggak. Ini panjang ceritanya, Pak. Sampai Rasulullah akhirnya nanti diusir dari kota Makkah. Dan itu adalah sesuatu yang pernah disampaikan oleh Warqah bin Naufal. Tidaklah seseorang membawa seperti apa yang engkau bawa kecuali dia dimusuhi. Itu kata Warqah bin Naufal ketika didatangi oleh Rasulullah dan Khadijah untuk menjelaskan apa yang terjadi di gua Hira itu. Itu apa itu? Warqah bin Naufal mengatakan, tak ada seorang pun mendapatkan ataupun membawa seperti yang engkau bawa kecuali dia akan dimusuhi. Nyata benar, dan memang benar. Maka usaha ini tak berhasil. Mereka diam? Enggak. Apalagi usaha ini selalu berpikir nih, Pak. Dan pikirannya adalah pikiran negatif, pikiran jahat. Jadi pikiran jahat ini bukan satu orang yang berpikir, ngumpul juga, Pak, rapat juga. Sebagaimana hasil dari satu pemikiran itu ada yang baik, itu hasil daripada pertemuan, begitu juga hasil pemikiran yang buruk itu ternyata hasil dari pertemuan juga. Nah, usaha yang selanjutnya ini adalah orang-orang Quraisy mendatangi Abu Thalib. Ini usaha untuk memisahkan Nabi Muhammad daripada Abu Thalib. Yang pertama secara pemikiran, Abu Thalib diberi masukan, ini Muhammad ini telah memburuk ataupun menjelek-jelekan, menghina Tuhan, agama kamu dan agama bapak-bapak kamu. Dicoba ke situ, Pak, ke pemikiran Abu Thalib, tak berhasil. Nah, usaha selanjutnya adalah menjauhkan dari sisi fisik. Ya, Abu Thalib janganlah lagi sama Muhammad SAW. Ini mereka berpikir seperti itu. Kalau Abu Thalib ini menjauh dan terpisah dari Nabi Muhammad, maka dengan mudah mereka akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Maka datanglah orang Quraisy ini, karena melihat Abu Thalib ini bertambah perlindungan penjagaannya terhadap Nabi Muhammad SAW, yang mereka yakini Muhammad SAW telah menghina agama mereka. Maka datanglah mereka, Pak, dengan seseorang dari keluarga kerabat mereka, seorang dari anak-anak mereka, yang bernama Umarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Kalau Bapak Ibu sekalian mengenal Khalid bin Al-Walid, ini namanya Umarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Khalid bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Jadi bapak, berarti ini saudaranya. Ganteng orangnya, cakep, pintar. Jadi orang-orang Quraisy mendatangi Nabi Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, kami punya anak ini yang ganteng, cakep, keren. Engkau jaga dia. Kalau dia mati harus engkau tebus. Engkau tolong dia, engkau beri makan dia, engkau didik dia. Kau ambillah ini. Sebagai penggantinya, berikan Muhammad yang telah membodoh-bodohkan akal kami, menghina Tuhan kami, mencela tempat ibadah kami, untuk kami bunuh. Cilako memang orang kafir nih. Dia berikan anaknya untuk dijaga, untuk diberi makan, untuk dilindungi, untuk dibesarkan. Kalau dibunuh ataupun terbunuh, Abu Thalib dituntut untuk menebus. Namun sebaliknya Nabi Muhammad diserahkan kepada mereka untuk apa? Satu aja, kami bunuh dia. Kan kurang ajar nih, Pak.
Kira-kira kalau posisi kita paman daripada seorang anak yang diperlakukan seperti itu, gimana ya sahabat? Kita ini sebagai paman yang sayang kepada anak itu, lalu kemudian ada yang datang, kami tukar, oh keren nih orangnya nih, mau nggak kita pak? Begitulah Abu Thalib, nggak mau. Bi'sa ma tusawwimunani, ini penawaran yang paling buruk yang kalian berikan kepada saya. Kalau bahasa kita mungkin kurang ngajar kau. Enak kali, anak kau aku pelihara, anak aku kau bunuh. Bi'sa ma tusawwimunani. Ungkapan ini memperlihatkan bahwasanya Abu Thalib lebih kuat lagi melindungi, menjaga Nabi Muhammad SAW. Ini yang membuat orang-orang kafir itu geram. Oh, Abu Thalib tidak berhasil kita untuk memisahkan dia. Nah, Abu Thalib tahu usaha-usaha daripada kaum kafir Quraisy ini, sehingga Abu Thalib pun menggalang kekuatan dari Bani Muttalib, dari Bani Hashim, terlepas mereka itu mukmin atau kafir. Yang dibangkitkan adalah fanatik kabilah. Nih kita punya Muhammad ini dari Bani Hashim, dari Bani Muttalib, seluruh suku dari Bani Hashim, seluruh suku dari Bani Muttalib, ataupun keturunan dari Bani Hashim, Bani Muttalib. Ada sosok Muhammad, dialah ada kita, maka kita jaga dia. Nyata makin solid pak. Jadi Bani Hashim dan Bani Muttalib berusaha untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah berdakwah secara terang-terangan. Namun apakah usaha ini berhenti sampai di situ? Enggak pak. Jadi kalau kita lihat, usaha pembunuhan itu sudah ada di masa-masa awal dakwah secara terang-terangan. Ya, kita jangan berpikir bahwasanya Nabi Muhammad itu puncaknya ataupun usaha pembunuhan itu saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Enggak. Dari awal-awal dakwah secara terang-terangan itu sudah ada usaha untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Karena usaha ini tidak berhasil, maka mereka pun berpikir bagaimana caranya supaya Muhammad SAW berhenti dari dakwahnya. Berkumpullah mereka pak. Siapa ya mereka ini? Orang-orang Quraisy, kafir Quraisy yang benci kepada Nabi Muhammad dan benci terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Risalah Nabi Muhammad SAW ada yang membela, juga ada yang memerangi. Risalah Nabi besar Muhammad SAW, kita sepakat semua Rasulullah rahmatan lil alamin. Namun ada aja orang yang tidak suka. Ini Nabi Muhammad pak, tidak bersalah, tidak berdosa, pasti masuk surga. Ada orang yang tidak suka. Bagaimana dengan ulama yang membawa risalah Nabi Muhammad? Ulama manusia yang tidak terjaga dari salah dan dosa, lalu kemudian ada orang tidak suka, itu adalah hal yang biasa. Karena Nabi Muhammad yang mulia terjaga dari salah dan dosa, ada orang yang benci, ada orang yang berusaha untuk membunuhnya, apalagi manusia biasa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usaha yang ketiga ini dan yang terakhir pada sesi sore hari ini insyaallah, usaha untuk mencemarkan nama baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya sesuaikan dengan bahasa sekarang lah, pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik bisa dipenjara enggak, Pak? Bisa enggak, Pak ya? Bisa. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy? Mereka berkumpul dipimpin oleh seseorang bernama Walid bin Al-Mughirah. Walid bin Mughirah, bapak daripada Khalid bin Walid, namanya Al-Walid bin Al-Mughirah. Berkumpul dengan orang-orang Quraisy. Lalu kemudian ia sampaikan, bentar lagi musim haji ini. Sebentar lagi musim haji. Berita tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepertinya sudah sampai di luar Mekah. Sudah tersebar di mana-mana. Walaupun belum ada
WA, belum ada Telegram, belum ada YouTube, tapi beritanya sudah sampai di mana-mana. Bayangkan kalau ada YouTube, ada WA, lupa ya, belum ada lagi. Kekhawatiran mereka jika nanti jamaah itu datang, jamaah haji, karena musim haji sudah dekat, maka orang-orang akan berdatangan ke Mekah dan tawaf di Ka'bah. Kalau mereka datang lalu tersebar tentang dakwah ini bahaya. Maka kita sepakatlah saat nanti musim haji orang-orang berdatangan, kita sampaikan satu kata yang itu memojokkan Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang yang hadir mengatakan, apa kata yang kita sebutkan untuk Muhammad SAW? Ya kalian sebutkan dulu lah, kata Walid bin Mughirah. Kata orang-orang Quraisy, udah ente aja lah. Kamu Walid orang pintar, cerdas. Masalah bahasa engkau hebat, engkau aja lah. Lalu Walid bin Mughirah mengatakan, udah sebutkan dulu, pendapat kalian apa? Kita sebarkan kata-kata apa untuk Muhammad. Maka ada yang mengusulkan kita sebut Muhammad ini sebagai kahin, dukun. Walid bin Mughirah kan tahu yang dukun itu mana, yang tidak dukun mana. Saya yakin orang-orang Quraisy juga tahu. Kalian juga tahu orang-orang Quraisy kan dukun itu bagaimana kan kalian tahu. Enggaklah kalau Muhammad dikatakan dukun, enggak ada tanda-tanda itu. Dan apa yang dilakukan enggak ada seperti yang dilakukan oleh dukun. Lalu kemudian ada yang berpendapat, nah, kalau gitu kita sebut aja dia tukang sihir. Tukang sihir. Nah, kalau tukang sihir kita tahu apa yang dilakukan oleh tukang sihir. Kadang dia menyebutkan kata-kata, tak tahu kita kata-katanya apa. Seperti itu ya. Tak tahu, enggak pasti. Terus apa lagi? Ada yang berpendapat kita sebarkan aja Muhammad itu penyair. Dengan sihirnya itu dia membuat orang-orang terkesima sehingga orang-orang tersebut mengikutinya. Kata Walid bin Mughirah, penyair, dia tidak bisa nulis. Kalian ini yang benar aja lah. Itu bataman saya. Yang benar aja. Kita tahu syair itu ada sajaknya, ujungnya ada komi, ada maksud, itu bahasa sajak daripada syair daripada bahasa Arab. Tidak seperti itu. Maka usulan yang terakhir kita sebut aja, kita sebalik dia adalah orang bilang Majnun. Enggak pas. Kata Walid bin Mughirah, kalian tidak tahu bagaimana orang bilang pakai baju dengan beres, rambut juga nggak selesai. Terus bagaimana Walid? Kami sebut sahir enggak, tukang sihir enggak, penyair tidak, dukun tidak, gila juga tidak. Terus apa? Sesungguhnya kalian mengetahui inna liqaumihi lahalawah. Sesungguhnya kalian mengetahui bahwasanya pada perkataan Muhammad SAW itu ada sesuatu yang manis. Itu ungkapan daripada Walid bin Mughirah. Dan Walid bin Mughirah ini mengetahui tata bahasa, mengetahui bahasa, tingkat bahasa itu dia tahu. Lalu kemudian terus apa Walid? Sepertinya yang paling dekat itu adalah tukang sihir. Nah, katanya dari tukang sihir nggak masuk. Dekatnya tukang sihir kan, tukang sihir itu bisa memecah belah keluarga. Ya, yang tadinya adik sama abangnya baik, itu tahu tidak baik. Itu tukang sihir pelakunya. Suami istri lagi baik-baik, ternyata terpisah. Itu tukang sihir. Sepertinya dekatnya itu saja. Jadi kalau kita lihat di sini pemaksaan istilah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW karena semuanya tidak pas. Kalau ya udahlah, kita sebarkan aja lah tukang sihir. Yang sepakatnya kita sebarkan Muhammad tukang sihir. Sudah itu sepakat, maka keluarlah satu kesepakatan yang mengatakan bahwasanya Muhammad SAW, orang kafir Quraisy mengatakan di bawah pimpinan Walid bin Mughirah, Muhammad tukang sihir. Nanti kita sebarkannya kapan? Saat orang-orang jamaah haji datang. Jadi sudah diatur Pak, Masya Allah. Saya kalau melihat tentang peristiwa ini, bagaimana mereka berkumpul untuk menyepakati satu kata, lalu kata ini disebarkan pada waktu dan tempat tertentu. Ternyata sesuatu yang tampak di permukaan itu bukan tiba-tiba dia tampak, namun hasil rapat, hasil musyawarah yang boleh katakan sengit. Namun ketika keluar kesepakatan, itulah yang ditampilkan ke permukaan.
Jikalau mereka sepakat kata untuk Muhammad SAW tukang sihir, namun pada realitanya ataupun faktanya seluruh hal ini tersebar. Muhammad gila, Muhammad tukang sihir, Muhammad penyair, Muhammad dukun, kata orang kafir Quraisy. Itu tersebar semua, padahal mereka sepakat satu kata saja. Tahukah ibu ini kata Allah Subhanahu wa taala, kata-kata ini tersebar untuk mencemarkan nama baik Nabi Muhammad dan untuk mencemarkan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun, apakah usaha pencemaran nama baik dan usaha menjelek-jelekkan risalah Nabi Muhammad itu berhasil atau berbalik kepada hal yang positif? Insyaallah akan kita lanjutkan pada bulan Februari. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kurang dan kesalahan. Hanya kepada Allah kita semua minta ampunan. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.